Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudaraku rakyat Jawa Timur yang saya cintai, beberapa waktu lalu itu saya berkunjung ke sebuah desa di Sampang. Di sana saya bertemu dengan seorang ibu penjual sayur. Lalu ia berkata kepada saya, "Bu, anak saya itu pintar main HP, tapi HP-nya nggak bisa dipakai belajar karena sinyalnya hilang terus." Wah, kalimat itu sederhana, tapi cukup menghantam hati saya. Karena di saat dunia bergerak cepat menuju era digital, masih ada jutaan rakyat kita yang tertinggal hanya karena mereka lahir di tempat yang sinyalnya lemah. Lalu saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah kemajuan ini benar-benar untuk semua? Atau hanya untuk sebagian? Saudara-saudara, inilah dua tantangan besar Jawa Timur hari ini. Ketimpangan digital dan transisi industri yang tidak merata. Ketika pabrik-pabrik digesik beralih ke mesin otomatis, sebagian buruh kehilangan pekerjaan. Ketika industri energi mulai beralih ke listrik dan panel surya, nelayan di Madura kehilangan subsidi bahan bakar. Dan ketika kota-kota besar sibuk dengan startup digital, sebagian warga di pelosok masih menunggu sinyal yang tak kunjung datang. Penyebabnya pun jelas. Pembangunan kita masih berpusat di kota, bukan di desa. Kita terlalu lama memandang kemajuan sebagai angka pertumbuhan ekonomi, bukan kesejahteraan manusia. Kita bangga membangun gedung tinggi di Surabaya, tapi lupa meninggikan harapan di pelosok Trenggalek atau Situbondo. Namun, saya berdiri di sini bukan untuk mengeluh, melainkan untuk mengajak kita semua bangkit bersama. Jika saya diberi amanah untuk menjadi gubernur Jawa Timur, arah politik kita akan jelas. Kemajuan tidak boleh hanya dimiliki oleh mereka yang punya modal, tapi juga milik mereka yang punya semangat. Pertama, pemerintahan yang bersih, terbuka, dan bisa dipercaya. Kami akan membangun sistem pemerintahan berbasis transparansi digital, agar rakyat bisa melihat kemana anggaran berjalan, karena kepercayaan lahir dari keterbukaan. Kedua, transformasi digital dan transisi industri yang inklusif. Kami akan membentuk Pusat Pelatihan Transisi Jawa Timur untuk melatih buruh, petani, dan nelayan menghadapi era baru. Belajar energi terbarukan, teknologi hijau, hingga pemasaran digital. Selain itu, dalam 2 tahun pertama, seluruh sekolah negeri Jawa Timur akan terhubung dengan internet yang memadai, agar anak desa tak lagi tertinggal dari anak kota. Ketiga, empati dan solidaritas sosial. Kita akan gerakan 1000 inovator desa. Anak muda dari tiap kabupaten menciptakan solusi lokal berbasis teknologi sederhana. Dari pengering jagung tenaga surya hingga aplikasi pasar tani online. Karena masa depan Jawa Timur bukan hanya tentang proyek besar, tapi tentang semangat gotong royong yang tumbuh di setiap sudut. Saudara-saudara, politik bukan panggung janji, tapi jalan pengabdian. Saya tidak datang membawa kata-kata manis, tapi membawa keyakinan bahwa Jawa Timur bisa maju tanpa meninggalkan siapapun. Bayangkan, 5 tahun ke depan, petani di Lamongan menanam padi dengan sensor cuaca digital. Anak muda di Pamekasan membuat startup energi surya. Buruh di Pasuruan bekerja di pabrik hijau yang berkeadilan. Dan seluruh rakyat Jawa Timur dari Pacitan hingga Banyuwangi tersambung oleh jaringan pengetahuan dan kesempatan yang sama. Saya ingin menutup pidato ini dengan kutipan dari Bung Hatta. Keadilan sosial hanya akan terwujud bila kemakmuran dibagi bersama. Maka mari, saudara-saudaraku sekalian, kita bangun Jawa Timur yang adil dalam kemajuan, setara dalam perubahan, dan berdaya dalam tantangan zaman. Mari kita buktikan bahwa rakyat Jawa Timur bukan penonton kemajuan, tapi penggerak peradaban. Hidup rakyat Jawa Timur, hidup perubahan yang berkeadilan. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.